وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bapak Ibu para jamaah sidang taklim rahimakumullah. Sangat berbahagia saya pagi hari ini dapat bersilaturahim di hadapan Bapak Ibu ikhwata iman sekalian yang sudah beberapa kali saya diagendakan, belum takdirnya, belum rezekinya. Alhamdulillah pagi hari ini dengan kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala bisa bersilaturahim, bermuajahah dengan Bapak Ibu para jamaah ikhwata iman di kajian ta'lim pimpinan daerah Persatuan Islam Ciamis yang bertempat di Masjid Agung ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mencapai dua tujuan penting dalam kehidupan kita beragama, dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, bernegara, yaitu mewujudkan perintah ajaran Islam bersilaturahim dan juga bertolabul ilmi. Insyaallah dengan silaturahim Allah janjikan pada kita diluaskan rezeki, dipanjangkan umur. Dan dengan tolabul ilmi insyaallah kita ditingkatkan derajat dan martabat dalam pandangan Allah. Bapak Ibu ikhwata iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam kondisi akhir zaman ini kita kaum muslimin menghadapi dua tantangan besar. Menghadapi dua tantangan besar yang mau tidak mau tantangan ini akan menimpa seluruh kaum muslimin secara pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan sedunia dunia Islam. Tantangan pertama yang akan menghadapi dan sedang menghadapi kita semua adalah tantangan iftiraq, perpecahan, bercerai-berai. Terus Bapak Saudara, bercerai-berai, perpecahan, pertentangan di mana-mana. Bahkan bukan hanya perselisihan, pertentangan, polemik lisan, tulisan, tapi sampai kepada pertentangan, perpecahan secara fisik. Peperangan di negeri-negeri muslim duika danget dia sampai saat ini masih terus terjadi, belum selesai sudah belasan tahun, seperti di Yaman, di Suriah, di Irak, di Libya. Sekarang yang baru lagi 2 tahun ini adalah di Sudan. Itu adalah negeri-negeri muslim mengalami perpecahan yang luar biasa, yang telah mengorbankan jutaan jiwa kaum muslimin. Anak-anak yatim ratusan ribu, ibu-ibu janda ratusan ribu, orang-orang lemah yang terusir. Bagaimana saya melihat sendiri bulan lalu
berkunjung ke perbatasan Suriah dan Yordania, Palestina. Bagaimana nasib saudara-saudara kita kaum muslimin hidup bertahun-tahun di pengasingan, di tenda-tenda darurat, di tempat-tempat penampungan pengungsi. Sedih sekali kita melihat nasib saudara kita kaum muslimin. Makanya kalau sudah melihat begitu, merasakan muslim di Indonesia, terasa sekali nikmatnya, bahagianya. Kita hidup dalam keadaan damai, tentram. Kalaupun ada selisih-selisih sedikit di media sosial, kan yang ramai di medsosnya banyak. Riweuh di medsos. Tapi dalam kehidupan alhamdulillah. Walaupun di kita juga bukan berarti tidak ada yang kesusahan, kesulitan, pertentangan banyak. Dan ancaman juga di kita besar sekali. Maka iftirak, perpecahan ini adalah salah satu ancaman yang sangat besar menimpa negeri-negeri muslim dan juga menimpa umat manusia secara keseluruhan, semua bangsa. Sedangkan ancaman yang kedua, Bapak sekalian, itu adalah ancaman inhiraf. Nah, kalau tadi iftirak, perpecahan, bercerai-berai, anu kadua mah inhiraf, penyimpangan, penyelewengan, kesesatan yang keluar dari tuntunan agama Allah, tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, bagaimana kita menghadapi dua tantangan ini, dua ancaman kehidupan beragama ini? Tantangan iftirak, perpecahan, dan tantangan inhiraf, penyimpangan, penyelewengan. Nah, maka Bapak sekalian, kalau kita perhatikan, kenapa di dalam Al-Quran berulang-ulang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita bersatu. Berulang-ulang Allah larang kita bercerai-berai. Makanya itu menjadi salah satu ayat yang utama, simbol di dalam Jamiah Persatuan Islam. Ayatnya apa itu? Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kamu semua kepada tali agama Allah, wala tafarraqu. Jangan berpecah belah, beriftirak. Makanya alhamdulillah orang tua kita sudah punya gagasan besar ke depan bagaimana kita menjadi bagian dari pemersatu, bukan pemersetru. Pemersatu bukan pemersetru. Nah, kan? Beda persatuan dengan persetruan. Makanya kita milih berjamaah, berjamiah itu dengan nama persatuan. Karena punya misi besar mempersatukan, bukan mempersetrukan. Walaupun tidak bisa dihindari ada kalanya karena tidak paham kita berjamiah di persatuan Islam, tapi suka kepengaruhi dengan pengaruh persetruan. Jadi bukan persatuan Islam, persetruan Islam. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu, karena itu keluar dari perintah Al-Quran, perintah As-Sunnah, dan gagasan para pendiri Jamiah Persatuan Islam ini. Kenapa Persatuan Islam dahulu tidak memakai nama kearab-araban, Pak ya? Kalau saudara-saudara kita menggunakan nama kearab-araban seperti Muhammadiyah, kan? Al-Irsyad Al-Islamiyah, kemudian Al-Wasliyah, gitu. Nahdlatul Ulama, itu semuanya bahasa Arab. Tapi kalau Persatuan Islam persis, kan orang Sunda bilangnya persis. Karena ingin persis, mirip gitu kan. Ingin mirip dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Dan juga ingin mempersatukan. Karena persatuan yang hakiki ini karena kita mirip mengikuti sunnah Rasulullah, kan gitu. Itu misinya.
Makanya menjadi pemersatu itu tidak mudah. Tapi kalau menjadi pemerseteru gampang. Pemersatu itu susah. Karena untuk menyatukan orang itu yang disatukan adalah pikirannya dulu, akidahnya dulu, konsepnya dulu. Kalau sudah bersatu akidahnya, ibadahnya, pemahamannya, bersatu sumber yang dipegangnya, itu insya Allah dengan sendirinya bersatu dengan otomatis. Makanya firman Allah, sumber yang mempersatukan umat Islam ini yang hakiki adalah karena kepada pokok ajarannya, dalil utamanya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnata Rasulillah wa sunnata Rasulih. Sabda Rasulullah, aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Ma in tamassaktum bihima, kalau kalian pegang teguh kedua-duanya itu, lan tadillu abada. Jadi niscaya tidak akan sesat selama-lamanya. Mual pernah sesat salamina. Apa kedua pusaka itu? Kitab Allah, kitabullah wa sunnatu rasuli. Kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Kalaupun ada perbedaan, itu namanya ikhtilaf yang mubah, ikhtilaf yang diizinkan kalau sumbernya sudah sama, yaitu kitabullah dan sunnah Rasul. Tapi kalau berselisih sumbernya saja udah beda, itu pasti tidak bisa dipertemukan, tidak bisa ditolerir. Nah, oleh sebab itu menghadapi dua tantangan ini, Bapak sekalian, tantangan iftiraq, perpecahan, dan tantangan inhiraf, penyelewengan. Menghadapi tantangan iftiraq, perpecahan, cerai-berai, itu adalah dengan memperkuat ukhuwah, memperkuat persaudaraan ukhuwah. Persaudaraan itu kuncinya ada dengan silaturahmi. Jadi makanya kita menghadapi ancaman perpecahan itu, ancaman iftiraq itu dengan memperkuat silaturahim. Wasilul arham, hubungkanlah tali persaudaraan, tali kasih sayang ukhuwah. Nah, jadi kunci yang pertama, Bapak sekalian, untuk menghadapi tantangan gelombang perpecahan yang sengaja orang mencari celah untuk memecah belah kaum muslimin, itu adalah dengan cara kita memperkuat tali ukhuwah melalui jalur seringkan silaturahim, galakkan silaturahim. Ukhuwah Islamnya tidak akan terwujud kalau tidak digalakkan silaturahim. Sebaliknya, kalau ukhuwah Islamnya tidak dijaga dengan silaturahim, yang ada adalah perkara-perkara yang memecah belah kaum muslimin. Nah, oleh sebab itu, Bapak sekalian, ketika Al-Quran Karim bicara ukhuwah Islamiyah, itu diikuti dengan larangan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang merusak ukhuwah. Kalau kita baca, cobi Bapak sadayana urang aos dina surah Al-Hujurat ya, ayat tingawitan 10, 11, 12, 13. Diawali dengan penegasan Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun. Teu aya sanes ari jalma-jalma mukmin teh bersaudara, sadulur. Hanyalah orang-orang itu bersaudara. Jadi Al-Quran menyebutkan persaudaraan itu akibat konsekuensi tina keimanan. Karena itu bersaudara itu, persaudaraan ukhuwah itu bukan datang dalam bentuk perintah, tapi disebutkan sebagai bentuk akibat tina keimanan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Hanyalah orang-orang mukmin itu bersaudara. Bukan wahai orang beriman bersaudaralah. Ayat anu kitu. Teu aya. Ayat teh hadisnya
wahai orang-orang mukmin bersaudaralah, moal aya. Sabab persaudaraan mah ukhuwah imaniyah mah konsekuensi tina keimanan. Maka persaudaraan itu ada yang konsekuensi dari hubungan nasab, hubungan darah. Itulah disebut ukhuwah nasabiyah atau ukhuwah insaniyah. Oleh karena kita ini anak cucu Adam, semuanya satu darah, kecuali orang yang tidak mengakui keturunan Adam. Makanya Al-Quran kan suka manggilnya ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam. Bisi aya jalma nu ngarasa lain keturunan Nabi Adam. Dan buktina aya jalma nu ngarasa bukan keturunan Nabi Adam. Aya teh Bapak Ibu? Aya, itulah keturunan monyet. Ai urang mah terido jadi keturunan monyetnya maksudnya. Urang mah ridona keturunan Nabi Adam. Nah, karena kita ini keturunan Nabi Adam, maka timbullah ukhuwah insaniyah. Ukhuwah basyariyah disebabkan sanasab sadarah. Mawi Al-Quran kami menyebutkan silsilah manusia, nah pasti dinisbatkan ke Nabi Adam sareng Siti Hawa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ya manusia kudu takwa anjeun ka Allah nu nyiptakeun anjeun ti hiji jiwa. Terus Allah nyiptakeun tina hiji jiwa eta pasanganna nyaeta Hawa. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisa. Kemudian dari sepasang laki-laki dan itu menjadi laki-laki dan yang banyak. Oleh karena itu firman Allah, fattaqullah, bertakwalah kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi, tempat anjeun minta segala perkara ka Allah, wal arham, jeung jaga silaturahmi, jaga ukhuwah insaniyah tuh. Jadi ayat persaudaraan ukhuwah ridho teu ridho urang teh sadulur jeung Donald Trump. Urang teh sadulur jeung Joe Biden, sadulur jeung Putin, sadulur teh ngantos tebih pisan ti Nabi Adam. Itu uwah insaniyah namina. Tidak memandang apa agamanya, tidak memandang suku bangsanya, warna kulitnya, dedeg pangadegnya, pokoknya enggak dilihat. Asal manusia eta teh dulur. Dulur ti mana? Dulur ti Adam. Ceuk saha? Ceuk Al-Qur'an. Nah, jadi ukhuwah insaniyah. Mata mun ukhuwah insaniyah mah teu ngabeda-bedakeun agama, teu ngabedakeun suku bangsa, warna kulit, bahasa. Pokoknya asal manusia wajib tolong menolong. Jadi upami ibu bapak nuju di perjalanan terus ningali aya jalmi kacilakaan, katabrak. Peryogi ditulungan ku urang. Nah orang kedah narosela, ya teh, kamu orang mana? Islam bukan? Jalmi tos parah kecelakaan di jalan masih ditanya, ari ente Islam lain. Memangnya kenapa? Lamun lain Islam mau ditulungan. Cobi Rasul ngajarkeun gitu teh. Boro-boro jalmi lamun keur butuh pertolongan mah lantaran musibah harus segera ditolong. Binatang wae lamun kena musibah nyababkeun cacat, nyababkeun binasa binatang eta kudu ditulungan. Wah itu ka binatang, komo ka manusia. Nah itu ukhuwah insaniyah. Malihan dawuh Rasulullah mah aya jalmi anu dihampura ku Allah dosana gara-gara nulungan anjing anu kalaparan kahausan. Dawuh Rasulullah, kanat bagoya min bani Israil kanat bagiyatun min bagoya bani Israil. Ada seorang wanita pelacur dari Bani Israil dulu. Dia bertobat. Lalu dia menempuh perjalanan di padang pasir. Karena habis perbekalan minumnya, haus, nyari-nyari sumur, nyari mata air. Nah, ditemukanlah
sumur yang sudah dalam airnya itu karena kekeringan. Untuk mengambil air itu Bapak Sadayana sampai si wanita itu menyobek ke sabuknya, tali cangkengnya kayaknya disobek. Dijantenkeun timba. Tuluy dibuka sapatuna tina kulit keur nimba cai. Tapi can nepi wae dianclomkeun kana teu ditimbakeun. Akhirnya digigit sama mulutnya, dia turun merangkak. Kelan karena bibir sumur. Sabab umit ngambil air eta, dia kehausan, dia mati. Setelah dapat, airnya ditarik ke atas, ditimba. Mau diminum, tiba-tiba melihat seekor anjing. Idro'at kalban yalhasu fit turab. Tiba-tiba ketika dia mau minum air itu, sudah susah payah ngambil di sumur. Melihat seekor anjing menggelepar-gelepar kehausan sampai menjilat-jilat pasir di bibir sumur itu. Tidak tega itu si wanita. Dia berpikir, apakah saya minum air ini lalu anjing gitu mati kelaparan, atau saya kasihkan ke anjing, saya ngambil lagi, susah. Akhirnya dengan ketulusan hatinya si wanita itu memberikan air minum di sepatunya itu ke anjing. Maka anjing itu pun minum dengan lahapnya sehingga dia segar, sudah segar minum, larilah anjing itu. Si wanita ini yang kehausan. Akhirnya dia ngambil sepatu sebelah lagi, diikat lagi, turun lagi ke bawah, menimba air lagi, susah payah naik ke darat, diminum. Apa kata Rasulullah? Fasyakarallaha laha wa ghafara dzanbaha. Allah berterima kasih ke si wanita itu dan Allah ampuni dosanya. Subhanallah. Jadi ketulusan itu seperti itu Islam mengajarkan. Terkadang amal yang dianggap sederhana ku manusia, tapi karena saking tulusnya, ikhlasnya, justru sangat membutuhkan itu diberikan, itu besar sekali pahalanya. Itu ke binatang, coba Bapak sekalian. Teu perlu ditanya, ieu anjing saha ieu teh? Anjingnya Islam sanes. Nah, gitu kan. Itulah cara Islam mengajarkan tolong menolong dalam tataran ukhuwah yang luas, persaudaraan. Itu dicontohkannya ke binatang, komo ke sesama manusia. Ngan pepeja hadis ini jangan dibacakan di kompleks lokalisasi pelacuran. Nanti akan dijadikan dalil. Oh, kalau begitu mah kita bisa berzina, nanti memberi makan anjing, diampuni dosanya. Komo cenah abi mah Pak Ustad sanes memberi makan minum anjing lagi, tatangga dibagi cenah ku abi mah. Tina hasil eta teh. Ah itu mah penyelewengan dalil, penyimpangan dalil. Tidak boleh. Nah, ini Bapak sekalian, itu manusia mau menerima atau tidak, sadar atau tidak, dia bersaudara. Cuma saudara yang tidak menyadari persaudaraannya gitu. Begitu pula terkadang ukhuwah muncul karena ikatan kedaerahan, ikatan kekauman, kebangsaan, kesukuan. Jadi mau menerima atau tidak, kita ini punya persaudaraan, saudaraan sebangsa, se-Indonesia, saudaraan sesuku, Sunda. Persaudaraan sedaerah Ciamis itu rasa persaudaraan itu nggak bisa dihilangkan itu sifat manusia dan itu tidak dilarang oleh agama, disebut dengan ukhuwah qaumiyah. Nah, jadi persaudaraan kekauman, kesukuan, kebangsaan, kedaerahan. Makanya dalam Al-Quran Bapak sekalian, para nabi itu diutus ke kaumnya disebutnya saudara mereka. Kata Al-Quran, wa ila madyana akhahum syu'aiba, dan kepada negeri Madyan kami kirimkan saudara mereka yaitu Nabi Syu'aib. Padahal Nabi Syu'aib itu diingkari ku penduduk Madyan, dimusuhan ku kaumnya.
Tapi numutkeun Al-Qur'an akhahum Syuaiba, saudara mereka yaitu Syuaib. Saudara apa mereka berarti? Saudara setanah air, saudara sesuku, sebangsa. Wa ila Samuda akhahum Shaliha, dan kepada kaum Samud kami kirimkan saudara mereka Nabi Saleh. Wa ila Adin akhahum wa ila Adin akhahum Shaliha wa ila Samuda akhahum Huda. Kepada kaum Saleh kami kirimkan Nabi, kepada kaum Ad kami kirim Nabi Saleh, ke kaum Samud kami kirim Hud. Saudara, disebutnya saudara padahal diingkari ku kaumnya. Allah kirimkan Nabi Muhammad ke saudara mereka yaitu kaum Quraisy, walaupun kaum Quraisynya membangkang, tetap aja saudara mereka. Saudara apa? Saudara sesuku. Apalagi ini saudara seiman. Makanya karena kaum mukmin ini saudara seiman, menyadari atau tidak mereka saudara. Innamal mu'minuna ihwatun fa aslihu baina akhwaikum. Maka damaikan dua saudaramu kalau berselisih. Masa usah ada berselisih? Iya, namanya saudara yang berselisih. Tetap ya saudara. Makanya kalau ada orang berselisih pada saudara disebutnya saudara yang berselisih. Tidak jadi musuh yang berselisih. Nah, jadi persaudaraan mah itu akibat, mau disadari atau tidak. Nah, yang sering merusak ukhuwah ini kata Al-Quran setelah menerangkan innamal mu'minuna ihwatun, itu ada 6 perkara, ada 6 hal yang bisa merusak ukhuwah. Satu, kata Al-Quran, yang suka merusak itu ada sifat as-sukhriyah. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhor qaumun min qaum. Yang suka merusak persaudaraan itu adalah sifat menghinakan, merendahkan, menyepelekan. Kalau satu kaum menyepelekan kaum yang lain, la yaskhor qaumun min qaum wala nisaun min nisain. Asa ayakunu khairan minhum wala nisaun min nisain asa ayakunna khairan minhum. Janganlah kaum laki-laki merendahkan, menghinakan kaum laki-laki yang lain. Jangan kaum wanita merendahkan, menghinakan wanita yang lain. Bisa jadi yang direndahkan, dihinakan itu lebih mulia daripada yang menghinakan. Nah, jadi perusak pertama Bapak sekalian kepada ukhuwah, kepada persaudaraan itu adalah sifat merendahkan satu kaum pada kaum yang lain. Ini Al-Quran bicaranya antar kaum. Kalau kita ambil kecil saja Bapak sekalian, antar keluarga saja, antar kerabat. Coba kalau satu anggota keluarga sudah merendahkan anggota keluarga yang lain, menganggap kurang jasanya, kurang perannya, kurang gawena, itu tersinggung keluarga. Ibu ya, dari pagi sudah bangun, mencuci, masak, menghidangkan makanan untuk suami, untuk anak-anak, tapi direndahkan jasanya oleh suami, kinten-kinten kumaha tuh? Tersinggung, ngambek. Bagaimanapun cintanya pada suami, kalau direndahkan, tidak dihormati, tidak dihargai, jasanya pasti memilih berpisah daripada dihinakan. Kami sifat manusia. Seorang suami perannya, jasanya direndahkan oleh istrinya di rumahnya, pasti dia akan tersinggung marah. Nah, maka penyebab rusaknya ukhuwah di keluarga, di masyarakat, dalam berbangsa, bernegara, ketika satu kaum direndahkan, dihinakan kedudukannya, martabatnya, perannya oleh yang lain. Nah, yang kedua apa yang merusak itu kata Al-Quran? Setelah la yaskhor qaumun min qaum asa yakunu khairan minhum wala nisa'u min nisa'in asa yakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum. Jangan suka mencela diri sendiri, menghina, mencela diri sendiri. Apa yang dimaksud mencela diri sendiri? Moyok diri sorangan. Nah, ya terjalmi moyok diri sorangan. Kan terkadang
tanpa disadari kita mengatakan, gimana sih orang Islam teh kieu patut kalakuanana hari anjeun Islam bukan Islamnya anjeun kayak gitu. Moyok diri sendiri. Dasar bangsa Indonesia. Kamu bangsa Indonesia ya, orang Indonesia. Dasar orang Ciamis, orang Ciamis. Itu mencela diri sendiri. Tapi ada juga yang menafsirkan mencela diri sendiri itu mencela saudara kita, lalu saudara kita balik mencela diri kita. Nah, jadi wala talmiju ayala tat'anu wala tasubu. Jangan suka mencela dan menjelek-jelekkan orang lain, maka orang lain akan balik menjelekkan. Nah, jadi penyebab kedua rusaknya ukhuwah karena mencela, menjelekkan orang lain. Baik menjelekkan karena nasabnya, baik menjelekkan karena rupanya, baik menjelekkan karena agamanya, baik menjelekkan karena kesukuan dan seterusnya. Maka di dalam Al-Quran, kenapa Bapak sekalian tidak boleh menghina Tuhan agama lain? Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha bighairi ilmin. Pepeujeuh anjeun ulah sakali-kali dauhan Allah mencela pangeran-pangeran nu disembah ku kaum musyrikin. Fayasubbullaha bighairi ilmin. Sabab engke kaum musyrikin bakal males menghina Allah, mencela Allah tanpa dasar ilmu. Seperti Rasulullah ngadawuh ka sahabat, kata Nabi, la yasubur rajulu abar rajul wala yasubur rajul abahu wa ummahu. Jangan salah seorang dari kamu mencela ibu bapaknya. Kata sahabat, wahai Rasulullah, adakah seorang anak mencela ibu bapaknya, mengejek ibu bapaknya sendiri? Jadi di zaman jahiliyah mah, Bapak sekalian, seburuk-buruknya, sedurhaka-durhakanya anak, tara ari mencela ibu bapak nama. Tara dugi ka moyok kolotna sorangan. Tara ya itu sajahiliyah-jahiliyahna dulu. Tapi zaman ayeuna mah kan zaman terpelajar, banyak anak yang mencela ibunya sendiri, bapaknya sendiri, bahkan membunuh. Nauzubillah. Di zaman jahiliyah mah kalau orang tua membunuh anak wanitanya terjadi karena takut kelaparan. Saking sayang ke anaknya, daripada nanti kalau dia meninggal kelaparan, lebih baik dibunuh sebelum dewasa. Itu sebetulnya berpikirnya begitu. Saking cinta ke anak, kasihan kalau nanti kelaparan, udah mendingan di paihan ayeuna we gitu. Daripada engke cenah menderita lama, mending ayeuna. Nah, itu. Jadi membunuh itu bukan karena benci, tapi karena sayang. Maka tidak ada anak-anak di zaman jahiliyah yang mencela bapaknya, ibunya. Maka ketika Rasulullah bersabda, la yasubur rajulu abahu wa la yasubur rajulu ummahu. Jangan seorang di antara kamu mencela moyok kolotna sorangan, inu bapana sorangan. Kaget para sahabat. Ya Rasulullah, yasubur rajul abahu wa ummahu. Rasulullah nah ayat itu orang yang mencela, menjelekan ibu bapaknya sendiri. Kata Rasulullah, yasubur rajul abar rajul payus tayasubu abahu wa yasubu ummahu. Bukankah kamu kalau bertengkar dengan orang lain mencela ibu bapaknya? Iya. Maka orang itu balas mencela ibu bapakmu sendiri. Itulah kamu berarti mencela ibu bapak. Nah, gitu. Makanya di antara perbuatan yang sangat dicela dalam Islam itu adalah mencela, merendahkan orang tua, termasuk orang tua orang lain. Sampai pernah kejantenan misalnya, dia suatu saat Bilal dengan Abu Dzar Al-Ghifari itu berdialog, ngobrol, diskusi. Tiba-tiba berselisih pendapat. Nah kan gitu, kalau namanya orang diskusi, ngobrol, ketika ada persoalan yang ikhtilaf jadi beda pendapat.
Kata Bilal begini, kata Abu Dar, oh tidak begini. Nah, akhirnya makin meruncing, masing-masing bersikukuh. Akhirnya karena Abu Dar ini kesel, berkata kepada Bilal, "Hai Bilal, diamlah kamu kan hanya anak orang hitam dari Afrika." Gitu. Jadi tiba-tiba Abu Dar mencela ibunya Bilal. "Diamlah wahai anak dari seorang budak Afrika." Gitu kata Abu Dar itu. Kaget Bilal, loh, naon urusan anak ya teh. Berbeda pendapat, berikhtilaf, tapi jadi membawa-bawa indung bapak. Karena Bilal ini memang orang Afrika yang dia diperjualbelikan di pasar budak, kemudian dibelilah oleh Umayyah dari Mekah, dibawa ke Mekah, dibebaskan oleh Abu Bakar. Nah, itu sejarah perbudakannya Bilal. Maka semua penduduk Mekah tahu siapa Bilal itu, dia orang Afrika. Sehingga ketika Abu Dar berselisih dengan Bilal mengatakan, "Diamlah kamu wahai budak dari anak sahaya Afrika yang hitam dan terkenal." Maka Bilal lapor kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya berdiskusi dengan Abu Dar, lalu berbeda pendapat. Dia tersinggung, tiba-tiba mencela saya bahwa saya adalah anak seorang budak hitam dari Afrika." Murkalah Rasulullah. Kata Rasulullah, "Panggil tuh Abu Dar ke sini." Kata Rasulullah, "Wahai Abu Dar, betulkah engkau mencela ibu bapaknya Bilal?" "Benar wahai Rasulullah, saya hilaf, tersinggung, tiba-tiba saya jadi menyerang ibu bapaknya." Apa kata Rasulullah? "Ya Abu Dar, inna kamruun fika jahiliyah." Kalau kamu masih berbuat begitu, berarti kamu masih punya sifat jahiliyah. Subhanallah. Jadi sifat jahiliyah itu mencela, menghina orang lain atas nasabnya, ibu bapak, itu sifat jahiliyah. Maka Abu Dar begitu dikatakan kamu punya sifat jahiliyah, langsung menjatuhkan dirinya ke tanah, menempelkan wajahnya di pasir, lalu berkata pada Bilal, "Wahai Bilal, injaklah wajah saya." Subhanallah, itu sahabat. "Injaklah wajah saya sebagai penebusan kesalahan saya." Kata Bilal, "Tidak, masa aku harus menginjak wajah saudaraku sendiri?" Kata Abu Dar, "Kamu injak, aku tidak akan bangkit-bangkit dari sini." Dia tetap berbaring, menempelkan wajahnya di pasir. "Saya tidak akan bangun kalau belum diinjak," kata Abu Dar. Akhirnya Abu Dar, Bilal terpaksa menempelkan telapak kakinya di pipinya Abu Dar supaya dia mau bangun. Maka barulah Abu Dar merasa lega telah menebus dosanya. Itulah sifat para sahabat. Jadi berbuat khilaf, berbuat salah itu, Bapak sekalian, siapapun bisa mengalami. Seorang sahabat mulia pun pernah khilaf. Yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang saleh, orang-orang yang takwa, kalau sudah berbuat khilaf terus menerus, nah itu yang tidak akan ada. Tapi dia cepat insaf. Makanya di antara ciri orang yang takwa bukan tidak pernah berbuat dosa, bukan tidak pernah berbuat salah, tapi kalau berbuat salah cepat insaf dan bertobat. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ciri orang bertakwa itu mereka kalau berbuat salah, berbuat kekejian atau berbuat zalim, berzikir pada Allah, memohon ampun, tidak terus-menerus dalam kesalahan. Itu ciri yang bertakwa. Bukan berarti orang takwa tidak pernah berbuat salah, tapi cepat menyadari menyesali. Nah, jadi penyebab kedua yang merusak persaudaraan ukhuwah ini karena munculnya sifat saling mencela. Mencela diri sendiri, yaitu ngarasulah namanya, tidak menerima apa yang Allah berikan, sehingga menyalahkan diri sendiri, keluarga sendiri, kampung sendiri. Sial, saya mah tinggal di kampung ieu teh. Padahal tinggal di dia. Sial, saya mah tinggal di sini teh gitu. Usaha teu maju,
awak geringan wae, barudak kering. Itu mencela diri sendiri. Padahal tidak ada Allah menciptakan kesialan seperti itu. Atau mencela orang lain balik mencela kita. Yang ketiga kata Al-Quran, wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Yang menyebabkan rusaknya uhwah persaudaraan ini karena tanabuz bil alqab. Suka memanggil dengan panggilan-panggilan gelaran-gelaran yang buruk. Jadi ciri suatu kaum, suatu bangsa diadu domba tuh Bapak sekalian, itu diberikan lakob-lakob yang buruk, tuduhan-tuduhan buruk. Makanya kenapa ke kaum muslimin tuh suka dipecah-pecah kaum muslimin. Oh iya mah Islam moderat, oh iya mah Islam ekstrim, oh iya mah Islam radikal. Nah itu biasa. Karena itulah cara orang-orang memusuhi Islam, memecah belah kaum muslimin dengan dikapling-kapling Islam teh. Kamu Islam nu mana ieu teh? Nu moderat atau anu ekstrim atau nabi anu liberal? Itu diciptakan kelompok-kelompok untuk saling menyerang. Maka apa saja kalau terjadi di kalangan kaum muslimin momen-momen atau waktu-waktu yang yang melibatkan kaum muslimin, pasti engke dibelah-belah kaum muslimin, dipecah-pecah. Contohnya sejak pemilu 2018 Pak ya, sampai sekarang belum selesai itu kampret dan cebong. Kadrun. Nah ini. Jadi cara memecah belah persaudaraan itu dengan menciptakan istilah-istilah untuk menstigma orang lain. Nah, disebut menstigma teh nyaeta nyiptakeun gelaran-gelaran buruk sehingga kalau orang disebut gitu dia terpojok. Akhirnya dia marah balik menyerang dengan istilah-istilah yang lain. Nah, maka dalam Islam itu sangat dilarang tanabuz bil alqab, menciptakan gelaran-gelaran. Nah, sedangkan kaum orientalis, kaum kafir untuk memecah belah kaum muslimin itu biasa menciptakan gelaran yang beda. Dulu umpamanya Islam di awal kemerdekaan itu dibelah oleh Freeport Kirs, itu dibagi dua, ada Islam santri, Islam abangan gitu. Ada priai, ada abang. Itu dalam rangka, oh berarti saya Islam santri dong, oh dia Islam abangan. Nah, timbul rasa permusuhan. Itu cara memecah belah. Oh iya, Islam Wahabi itu mah tuh. Wah ini mah Islam moderat. Wah ini Islam Nusantara, Islam liberal. Itu cara memecah belah. Akhirnya masing-masing membuat identitas sendiri. Cirinya tuh, apa cirinya Islam radikal? Pasti kerjanya nggak bid'ah-bid'ahkeun. Apa cirinya Islam orientalis, ekstremis? Pasti segala bid'ah. Akhirnya cek nu dituduh teh cirinya Islam sesat naon? Sagala disunah-sunahkeun. Akhirnya timbul begitu. Yang satu mengatakan jangan mudah membid'ahkan, dibalas jangan mudah menyunahkan juga dong. Sagala dibid'ahkeun, sagala disunahkeun. Nah itu. Tapi kalau kita semuanya dikembalikan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah, apa yang ada di kitabullah sunnah itulah pegangan kita. Apa yang berbeda, kalau itu ikhtilaf diizinkan. Kalau itu inhiraf, penyimpangan, itu dilarang. Nah, itu nanti maka ada inhiraf. Kalau ikhtilaf mah boleh, tapi kalau inhiraf, penyimpangan, penyelewengan itu yang diharamkan. Yang berikutnya Bapak sekalian, yang merusak persaudaraan itu kata Al-Quran adalah su'udzon, berburuk sangka. Makanya kata Al-Quran setelah ayat yang ke-11 dari surah Al-Hujurat, maka di ayat ke-12-nya ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadz-dzon. Jauhilah oleh kalian buruk sangka. Buruk sangka itu sangat merusak persaudaraan Bapak sekalian. Bahkan bukan persaudaraan sebangsa, setanah air, sekampung, sekeluarga saja kalau udah buruk sangka pecah itu keluarga. Kalau istri curigaan we kacarogenanya,
ke suamina. Kinten-kinten kumaha tuh bapak-bapak. Pulang dari mana saja dicurigai kan gitu. Dicurigai sampai dipariksa HP-nya, ngobrol sareng saha wae, WA sareng saha wae. Dipariksa dompetnya. Diparios nanti jasnya aya nyelip naon di lubet. Rusak. Begitu pula kalau seorang suami suudzon terus sama istrinya, pasti tidak nyaman istrinya. Akhirnya dari suudzon ini, dari buruk sangka itu, memandang orang lain tidak pernah berbuat baik. Semua yang dibuat orang lain itu buruk. Karena kalau sudah punya pikiran suudzon, buruk sangka, maka siapapun yang disuudzonin itu tidak pernah bisa berbuat baik. Pasti berbuat baik saja dituduhnya, itu pasti pencitraan. Pasti itu mau bohongan, pura-pura. Itu kalau sudah suudzon. Maka kebalikan dari suudzon ini, terlalu husnudzon juga setiap orang. Islam itu mengajarkan pertengahan. Maka suudzon muncul dari rasa benci, baik sangka muncul dari rasa cinta. Maka kecintaan, kebencian dalam Islam harus berdasarkan tuntunan Allah dan Rasulnya, supaya suudzonnya tidak berlebihan, husnudzonnya tidak berlebihan, tapi harus pertengahan. Maka dalam sebuah hadis Rasul berkata, cintailah siapapun yang kau cintai, tetapi jangan berlebihan mencintai, karena bisa jadi suatu saat yang kamu cintai itu berubah jadi kamu membenci itu. Bencilah orang yang kamu benci. Wabgid bagi doka haunan ma. Bencilah orang yang kamu benci, tapi sedang-sedang saja membencinya. Karena bisa jadi suatu saat yang kamu benci berubah jadi kamu sukai. Nah, itulah cara Islam mengajarkan dan menghindari suudzon dan menghindari husnudzon berlebihan. Yang husnudzon mutlak itu hanya kepada Allah. Maka tidak boleh kepada Allah mas sedikit pun suudzon enggak boleh. Harus mutlak husnudzon. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi. Aku bersama sangkaan hambaku kepadaku tuh. Jadi jangan sekali-kali ada buruk sangka kepada Allah. Harus yakin kepada kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka wala ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsmun wala tajassasu. Nah, yang kelima yang merusak ukhuwah ini tajassus. Mencari-cari kesalahan orang lain. Dan sifat manusia memang Bapak sekalian itu paling gampang ningali kesalahan orang lain. Boro-boro kesalahan orang lain. Manusia itu mengenal diri pun pertama-tama mengenal diri orang lain sebelum mengenal dirinya. Makanya kita baru tahu mengenal diri kalau sudah bercermin, baru tahu, betul nggak? Ningali pamunte batur langkung ti payun tibatan ningali pamunte seorang. Karena kalau ingin tahu diri sendiri harus pakai apa? Cermin, pakai ngenteng heula. Tapi aya ningali batur mah langsung. Nah, itu rahasianya. Matak gampang nunjuk apa namanya teh sipulan mani hideung, mani leteng gitu kan. Coba pas ngaca orang mengarem gitu sana hideung teh arem. Itu sifat manusia. Jadi tidak heran kalau menilai keluar lebih cepat daripada menilai ke dalam. Itu sifat manusia. Maka ayat yang mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun dalam surah Az-Zariyat, dan dalam dirimu tidakkah kamu perhatikan, itu belakangan setelah diperintah melihat langit, melihat bumi itu. Kenapa? Karena langit dan bumi di luar diri kita. Sedangkan melihat diri kita di dalam harus bercermin. Maka karena itulah tajassus, mencari kesalahan orang lain lebih mudah daripada mencari kesalahan diri sendiri. Maka sabda Rasulullah, sangat beruntunglah seseorang yang sibuk meneliti kekurangan dirinya daripada mencari keaiban orang lain. Nah, itu.
Tuba liman sagolatu uyuba nafsihi. Berbahagialah orang yang telah sibuk dengan mencari-cari kesalahan dirinya daripada mencari kesalahan orang lain. Karena ini penyebab rusaknya ukhuwah. Yang kelima itu adalah orang terus mencari salah. Nah, maka Bapak sekalian, kita lihat sekarang apalagi mau musim pemilu, ya kan? Orang itu yang dicari kesalahan itu, kekurangan, keaiban daripada lawan-lawan politiknya. Makanya jangan kita mudah terbawa arus informasi, apalagi di medsos. Sok ditambah-tambah. Kenapa kita tidak mengembangkan mencari keunggulannya, mencari kebaikan? Oh, si ini yang lebih baik, baiknya berapa? 10. Oh, saya lebih baik si ini 11 kebaikannya. Kan gitu. Tetapi yang dikembangkan itu adalah mencari keburukan. Kalau yang dikembangkan mencari kebaikan, pasti orang akan berlomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, maka tidak akan terjadi perselisihan. Tapi kalau yang dicari kesalahan, jangankan banyak, satu aja orang tersinggung. Nah, itu rahasianya. Makanya kenapa tajasus mencari-cari kesalahan itu perusak ukhuwah. Coba ibu bapak kita di rumah, kalau bersaing dalam kebaikan, pasti fastabiqul khairat. Tidak mau kalah istri dengan kebaikan suami, suami tidak mau kalah dengan kebaikan istri, anak-anak tidak mau kalah dengan kebaikan. Tapi kalau yang diungkit kesalahannya terus, orang jadi putus asa untuk berbuat baik gitu. Dan muncullah orang tersinggung, karena sifat manusia yang dasar itu adalah sangat tidak suka kalau disebut keburukan. Maka yang terakhir di ayat itu dikatakan wala yaghtab ba'dukum ba'd, jangan menggibah. Menggibah teh kelanjutan daripada tajasus. Tajasus teh kelanjutan daripada suudzon. Kalau suudzon pengennya menguntit di mana nih kesalahannya. Memata-matai. Kalau sudah memata-matai, ingin memberitahukan pada orang lain. Jadi suudzon, tajasus, jadilah gibah kesananya itu. Gibah itu adalah menceritakan keaiban orang lain. Padahal benar keaibannya itu gibah. Kalau tidak benar, maka keaibannya bukan gibah lagi, itu fitnah. Nah, makanya ketika Rasulullah SAW berdialog dengan sahabat bertanya, apa itu gibah? Maka Rasulullah menjawab, dzikruka akhaka bima yakrau. Kamu menyebar-nyebarkan keaiban saudaramu yang kalau dia mendengar pasti dia tidak suka. Kata sahabat itu, kaifa in kana fi akhi ma aqul, wahai Rasulullah. Bagaimana kalau yang aku ceritakan itu memang betul kejadiannya begitu, kelakuannya begitu. Kata Nabi, in kana fi akhika ma taqul faqad igtabtahu wa illam takun fi akhika ma taqul faqad bahattahu. Kalau yang kamu ceritakan pada orang lain itu betul kejadian, itulah gibah. Kalau tidak kejadian, bukan gibah lagi, itu memfitnahnya lebih besar lagi kata Rasul. Nah, tentu Bapak sekalian, ada gibah-gibah yang diizinkan dalam syariat. Ada pengecualian. Itu dibahas dalam kitab-kitab fikih, kitab-kitab hadis. Nah, seperti dalam Riyadhus Shalihin ada bab tentang batasan boleh menggibah. Itu sangat ketat. Nah, itu nanti dibahas tersebut. Seperti apa? Seperti bolehnya para ahli hadis menggibah rawi, bahwa si rawi ini pernah berbuat fasik, si rawi ini pelupa, si rawi ini suka maksiat, si rawi ini suka berdusta, supaya hadisnya tidak diterima. Karena bahaya kalau dari orang pelupa, orang maksiat, orang fasik dikatakan dari Rasulullah, padahal bukan dari Rasulullah. Nah, itu ada yang lebih besar maslahatnya, menjaga agama gitu. Nah, maka Bapak sekalian, rusaknya ukhuwah ini adalah dengan 6 hal tadi, yaitu as-sukhriyah, at-tanabuz bil alqab, kemudian at-talamuz, mencela diri sendiri, suudzon, tajasus, dan ghibah. Maka semua itu akan bisa diredam
dengan kita sering bersilaturahim. Karena setelah bersilaturahim, oh iya ya ternyata yang saya duga itu salah. Maka itu sebabnya kenapa sabda Rasulullah, kalau orang muslim berjumpa lalu bersalaman, berjabat tangan, sampai malaikat itu mendoakan diampuni dosanya sampai lepas jabat tangannya. Kenapa? Karena ternyata secara psikologis orang berjabat tangan, saling bertanya itu membersihkan, mengikis suudzon dalam hati seseorang. Karena ada kisahnya Bapak sekalian ya, ada dua orang berdiri di jalan yang berseberangan. Ini mau nyegat mobil yang ke arah Tasik, ini yang ke arah Banjar gitu. Berdiri di pinggir jalan, saling pelong begitunya di ujung jalan teh. Tina saling pelong, lama-lama jadi saling moncrong kan gitu. Beki diteges-teges nah moloto wae jalma teh molototan wae. Cek nu belah itu nah ngajebian wae teh jalma teh. Ayeuna kan ngagorwok teh. Naon salah urang kok ngajebian wae teh. Cek nu belah ditu teh. Justru di dinya naon salah kuring molototan wae gitu. Ngajak gelut ya teh. Ngajak gelut pada deket teh. Ternyata memang jebi di dituna. Asli jebi gitu. Memang molotot di ditu aslina. Pas salaman teh puntennya salah paham. Sugan teh ngajebian soalnya tapi memang di dituna asli. Abi geus molototan memang kieu ti lahirna. Akhirna punten atuh salaman. Beres Itulah sifat manusia, diawali kesalahpahaman. Nah yang repot itu kalau sudah pahamnya salah, itu yang repot. Nah maka kalau pahamnya salah, itulah ancaman yang kedua, namanya inhiraf. Nah kalau tadi kan iftiraq, perpecahan. Anu kadua mah inhiraf, penyimpangan, penyelewengan. Memelihara paham yang salah, yang sesat dipelihara, itulah namanya penyimpangan, penyelewengan. Maka dalam ajaran Islam, Bapak Ibu sekalian, kalau ikhtilaf masih ditolerir, diizinkan dina ajaran Islam. Tapi kalau inhiraf juga ikhtilaf, tapi ikhtilaf anu menyimpang. Jadi ada ikhtilaf anu sajalan, aya ikhtilaf nu bertentangan. Ikhtilaf nusa jalan namina itu ikhtilaf tanawu, ikhtilaf keragaman. Contohnya Rasulullah SAW mengajarkan doa iftitah ada berapa macam? Banyak kan? Ada yang Allahumma ba'id baini, ada yang Allahu akbar kabiro, ada yang wajhtu wajhiya, ada yang subhanakallahumma bihamdika wa ta'ala jaduka wa la ilaha ghairuka. Itu namanya ikhtilaf, perbedaan yang diizinkan. Boleh mana saja yang hafal. Tapi dari semua yang boleh ada yang lebih afdol, begitu, lebih utama. Itu namanya ikhtilaf. Dalam adzan dan qomat ada ikhtilaf, boleh semuanya, tapi ada yang lebih afdol. Adzan ada yang lafadznya Allahu akbar, Allahu akbar, langsung asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la dua kali Allahu akbar. Ada yang sebaliknya 4 kali Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lafaz syahadat dalam adzan ada 2 macam. Ada yang cuma 2 kali asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada yang balik lagi 4 kali asyhadu an la ilallah, asyhadu an la ilallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu namanya ikhtilaf, boleh. Jadi kalau ada yang adzan nanti kok ieu syahadatnya 4 kali, poho kitu nu adzan teh. Sanes poho. Eta teh cara nu sanes. Namanya adzan bitarji, tarji adzannya teh. Mengulangi syahadat. Boleh mengulangi syahadat. Tapi lamun di masyarakat yang tidak pernah mendengar jangan sekali-kali gitu. Adzan begitu. Tapi kalau mau uji coba boleh. Kan biasanya ustaz di sini mah lamun adzan nu bener mah teu daratang, lamun diberi adzan nu salah daratang. Eta rek ngoroyok muadzin. Lain rek sarolat.
Rajin datang ke masjid rek ngoroyok muadzin yang salah adannya. Aigiran adan bener mah teu daratan. Kayak gitunya di kita. Itu namanya ikhtilaf tanawu, ikhtilaf yang dibolehkan. Tetapi mana yang paling masyhur? Yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadatnya 2 kali. Nah, itu yang masyhur, yang umum dipakai. Cuma kalau nanti di suatu tempat ada yang begitu. Begitu dalam qomat, ada yang qomat adanya 4 Allahu Akbarnya 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada yang 2 kali, ada yang 1 kali. Nah, tapi dari semua ikhtilaf itu mana yang lebih afdol, lebih sahih, lebih rajih? Itu namanya ikhtilaf tanawu. Ikhtilaf yang beragam, yang ditolerir. Tetapi ada ikhtilaf tadadu, ikhtilaf yang bertolak belakang, bertentangan. Ini telah bertentangan. Kalau itulah bertentangan itu menyelisihi hadis, menyelisihi Al-Quran, menyelisihi ijma, bahkan tidak pernah dibahas dan diikhtilafkan para ulama. Nah, itu namanya inhiraf. Nah, sekarang ini bos sekalian, bukan lagi ikhtilaf yang terjadi, itu banyaknya apa? Inhiraf, penyelewengan, penyimpangan. Maka para ulama Indonesia tahun 2007 itu pernah berkumpul yang dipelopori oleh MUI. Maka itu membahas apa tanda-tanda inhiraf, penyimpangan, penyelewengan. Yang kalau orang melakukan jatuhnya bukan perbedaan pendapat, bukan ikhtilaf, tapi kesesatan. Maka dibuat 10 kriteria kesesatan. 10 kriteria inhiraf, menyimpang. Salah satunya apa? Yaitu menyelisihi nas Al-Quran, menyelisihi nas hadis, dan menafsirkan Quran dan hadis bukan sesuai dengan kaidah-kaidah Al-Quran dan Sunnah. Jadi walaupun dalilnya Al-Quran dan Sunnah, tapi kaidahnya menyimpang, tetap aja sebutnya inhiraf, menyeleweng. Kalau ikhtilaf mah seperti begini Bapak sekalian. Umpamanya kita baca 2 berita di koran. Di koran diceritakan ada insiden kecelakaan di Pangandaran. 1 minibus jatuh ke jurang. Semua penumpangnya meninggal. Baca koran di hiji deui, terjadi insiden kecelakaan di Pangandaran. 1 minibus jatuh ke jurang. 3 penumpangnya meninggal. Itu mana nu bener? Semua penumpang atau itu penumpang? Akhirnya polisi dicek gitu. Mana nu bener, semua penumpang atau tidak penumpang? Ternyata betul dua-duanya. Semuanya penumpang meninggal karena cuma 3 orang. Memang penumpang dengan tiluan. Jadi ini berita hanya beda redaksi. Betul? Kenapa harus jadi ribut? Wah, ini nggak bener nih berita. Ini yang bener, katanya ini yang bener. Tiluan, kabeh, tiluan, kabeh. Pas dicek memang kabeh nangan tiluan. Nah, itu namanya ikhtilaf. Tapi kalau memberitakan terjadi kecelakaan, umpamanya minibus jatuh ke jurang, bukan menceritakan hanya 3 orang meninggal, semua korbannya hilang dimakan siluman. Padahal mah pas diperiksa ayat di luar gitu ka mana. Ayat mah bukan ikhtilaf, itu menyimpang. Dari mana ini jadi hilang dimakan siluman? Nah gitu. Itu mah seperti yang banyak terjadi sekarang ini, banyak inhiraf, penyimpangan, penyelewengan. Salah satunya yang sedang ramai ini kan Az-Zaitun tuh. Syekh Panji Gumilang. Ketika dia ditanya kenapa sholat berjamaah berjauh-jauhan, pakai jarak, padahal sudah tidak ada COVID. Nah, kalau ikhtilaf mah begini, ketika datang COVID, lalu sholat dianjurkan berjauhan karena terjadi penularan. Padahal asalnya hukum sholat berjamaah harus rapat. Nah, harus rapat. Lalu sekarang datang penyakit yang tidak boleh dekatan.
Gimana memadukan dua hal yang bertolak belakang ini? Kata hadis harus rapat sholat tuh. Kata dokter harus berjauhan. Lantaran penyakit menular ini melalui bersin, melalui napas, melalui obrolan, melalui ludah. Maka dikajilah oleh fikih, adakah toleransi dalam kondisi sakit seperti ini kita berjauhan? Nah, ditulah timbul ikhtilaf. Sebagian ulama mengatakan kalau kita sholat berjauh-jauhan sah sholatnya, cuma jadi tidak dapat nilai berjamaahnya karena tidak sawu sufufakum. Rapatkan dan luruskan safmu. Karena rapat dan lurusnya saf kesempurnaan sholat berjamaah. Berarti kita sholatnya sah cuma kurang sempurna. Kalau begitu mending sendiri saja. Nah, kan ada yang berpendapat begitu kan? Saya mah sendiri aja kalau gitu Ustaz. Ya mana? Yang lain berpendapat saya mah mendingan berjamaah walaupun kurang sempurna. Karena kalau di rumah suka lupa. Ya itu diserahkan kesabaran. Yang kedua, saya kurang bagus bacaannya. Kalau di masjid walaupun di berjauhan, saya menikmati bacaan imam jadi khusyuk. Saya mending berjamaah. Maka timbul ikhtilaf. Itu namanya ikhtilaf. Ada yang tetap memilih berjamaah berjauhan, ada yang di rumah. Tapi sama-sama melaksanakan sholat. Yang menyimpang itu begini. Oh, kalau sedang musim Covid mah bebas deh sholat oke. Itu baru. Itu baru menyimpang. Itu beda kan antara ikhtilaf dengan inhiraf. Nah, jadi nggak ada ikhtilafnya kalau sedang normal sholat berjauh-jauhan, nggak ada ikhtilaf. Kalau ada orang yang berpendapat pasti itu inhiraf namanya, menyimpang. Makanya ketika ditanya dia bingung, nggak ada dalilnya. Apa dalilnya sholat berjauh-jauhan dalam keadaan normal? Akhirnya mencatutlah ayat Quran. Kan ada di Quran, kamu aja yang nggak ngerti Quran. Apa dalilnya di Quran? Di Quran ada surah Al-Mujadilah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang beriman, kalau kamu datang ke majelis, berjauh-jauhanlah di majelis itu. Nanti supaya Allah melapangkan kamu. Jadi ngaco. Ayat itu ayat tentang majelis ilmu dan bukan nyuruh berjauhan. Tapi kalau di majelis ilmu sudah rapat, orang datang beri kelonggaran, bukan nyuruh berjauh-jauhan. Sudah salah bawa ayatnya, salah menempatkannya, salah menafsirkan. Ini disebut inhiraf tuh. Nah, yang sekarang sedang dihadapi kaum muslim ini inhiraf ini. Penyelewengan ini. Muncullah yang disebut dengan tadi paham Islam liberal. Islam tapi liberal. Islam sekuler. Bahkan sekarang ada Islam ateis. Nauzubillah min dzalik. Muslim tapi ateis. Bapak Ibu sekalian, penelitian tahun 2022 di negara-negara Arab Muslim ini sangat mencengangkan. Dilakukan oleh apa? Itu oleh BBC Internasional. Jadi di Iran 40% anak muda menyatakan saya muslim tapi saya ateis. Jadi muslim itu KTP-nya katurunanana jeung negara muslim Syiah Iran. Di negara-negara Arab, di Saudi 13% anak-anak muda ketika disurvei menyatakan saya muslim tapi saya ateis. Nauzubillah. Ini sangat mengerikan menurut saya lihat. Cuma belum pernah disurvei di Indonesia, mudah-mudahan jangan. Di Indonesia mah disurveinya teh berapa orang Islam Indonesia yang bisa baca Quran dan berapa orang Islam Indonesia yang tidak bisa baca Quran. Berapa coba Bapak sekalian di Indonesia yang nggak bisa baca Quran? Nutut tiasa maca Quran sabaraha persen Muslim di Indonesia? 65% Muslim Indonesia terbiasa maca Quran. Coba bayangkan. Padahal Muslim Indonesia teh
240 juta, hampir 1/4 miliar. Muslim terbesar di dunia ada di Indonesia. Kalau muslim sekarang di dunia 2 miliar, berarti 12,5% muslim ada di Indonesia ini. Maka Bapak sekalian, maju mundurnya Islam di dunia 12%-nya ditentukan oleh orang Indonesia, oleh kita semua. Terus mau bagaimana kalau 65% belum bisa baca Quran? Tanggung jawab siapa ini? Dan kalau sudah tidak bisa baca Quran, berarti akan mudah sekali diselewengkan, disimpangkan. Maka di Indonesia ini tidak kurang dari 200 aliran kesesatan di Indonesia, aliran yang sesat. Baik namanya aliran kepercayaan, baik itu liberal, baik itu Ahmadiyah, Syiah, macam-macam. Agama-agama asli daerah seperti Sunda Wiwitan, macam-macam. Inilah tantangan yang kita hadapi saat ini. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau yang pertama tadi iftiraq itu dikurangkan, diatasi dengan kita banyak bersilaturahim, banyak berkomunikasi saudara tetangga. Maka inhiraf ini hanya bisa dikurangkan, diatasi dengan thalabul ilmi, menuntut ilmu yang benar. Maka dengan menuntut ilmu yang benar, insya Allah makin jelas mana yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, mana yang bersumber dari hawa nafsu, bahkan mana yang bersumber dari penyimpangan dan penyelewengan. Karena itu maka saya mengajak, marilah kita semuanya ikut menjaga kesatuan persatuan umat ukhuwah melalui sering-seringnya bersilaturahim, dan mari kita menjaga utuhnya ajaran Islam, murninya agama Allah ini dengan menuntut ilmu yang sebenarnya, thalabul ilmi. Maka thalabul ilmi yang seperti ini sekaligus juga bersilaturahim. Jadi sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Sekali orang hadir di majelis ilmu, sekaligus silaturahim, menghilangkan penyebab-penyebab perpecahan, pertentangan, konflik, sekaligus silatul ilmu, menyambungkan ilmu kita semuanya. Rubina Bapak Ibu sadayana nu simkuring dipihormat, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Untuk memberikan kesempatan, insya Allah kalau masih bersedia Bapak sekalian, mungkin kita ada 20 menit kurang lebih untuk tanya jawab. Upami aya patarusan ti Bapak Ibu sadayana sataacan majlis ilmu ieu ditutup. Hatur nuhun mangga. Pak Ustaz, sebagai Presiden 2002-2007, alhamdulillah. Patarusan, kita sekarang sudah memasuki tahun politik. Mohon. Tahun siasa. Bagaimanakah kriteria pemimpin Islam? Iya, betul. Bagi seorang mengatakan itu mau urusan pribadi, bukan urusan agama, padahal urusan agama mohon berdasar. Ya, mohon. Hatur nuhun. Jadi Bapak sekalian, menghadapi tahun politik ini, yang pertama terkait dengan pileg, pemilihan legislatif. Kami di pimpinan pusat telah membentuk yang namanya tim siasah bersama dengan Bidgar Siasah. Tim siasah ini tim ad hoc atau tim sementara yang membantu bagaimana Bidgar Siasah mengkaji, meneliti, mempelajari untuk memberikan masukan kepada pimpinan pusat dalam menyikapi pileg dan pilpres. Nah, untuk pileg kita mengambil kebijakan sekarang ini bukan memilih partai, tapi memilih kader. Maka silakan kader kita yang punya potensi memilih partai. Partai adalah sebagai perahu saja, sebagai wasilah saja. Dengan perjanjian, maukah partai tersebut menerima, menyalurkan aspirasi dakwah kita. Nah, itu. Mana yang bisa, kita boleh ikut di sana. Maka perlu ada komunikasi antara kader sama pimpinan partai. Alhamdulillah pimpinan pusat berkomunikasi dengan banyak pimpinan partai. Pada prinsipnya semua
partai yang masih berdasarkan nilai-nilai Islam, berdasarkan basis pemilih Islam, bahkan berdasarkan konstitusi, semuanya bakal sama. Tidak mungkin ada yang bertentangan dengan Islam, tidak mungkin bertentangan dengan dakwah. Nah, maka kalau kader kita diterima di suatu partai dengan janji bahwa dia siap menyalurkan aspirasi umat tentang dakwah, pengembangan pendidikan, ketertiban sosial, pengembangan ekonomi syariah, ekonomi keumatan, nah itu boleh. Nah, itu sebabnya kenapa sejak 2010 di muktamar kita tidak lagi berafiliasi ke satu partai saja, tapi partai mana saja yang siap menerima kader kita untuk berjuang di siasah, itu kebijakan. Dan itu telah terbukti. Beberapa kader kita yang di DPR RI ataupun DPRD provinsi itu bisa bekerja sama dengan kita bagaimana mengembangkan pesantren, mengembangkan ekonomi keumatan, bagaimana mengembangkan kehidupan sosial masyarakat yang lebih islami. Itu insya Allah. Ini yang pertama tentang pileg, Bu. Nah, makanya Bapak Ibu, kita memilih legislatif itu tidak berdasarkan partainya. Sekarang ini kan sistem terbuka, tapi berdasarkan figurnya, siapa orangnya. Karena begini, ini saya bercerita sedikit. Ada kalanya umpamanya dari partai yang menurut kita itu bukan partai Islam, tapi karena dia justru kader yang bagus dalam Islam, ketika dia jadi justru sangat memperjuangkan nilai-nilai Islam. Umpamanya saya di pimpinan pusat itu bekerja sama dengan seorang kepala daerah ya, di luar Jawa yang itu dipilih bukan oleh partai Islam, bukan dipilih oleh partai Islam, tapi sangat bekerja keras mengembangkan dakwah Islam. Sampai setiap tahun meminta dikirim 50 dai Quran Sunnah untuk disebarkan di kecamatan-kecamatan daerahnya dan dibayar oleh APBD. Coba tuh, hebat kan? Itu figur namanya, jadi figur. Padahal bukan partai berbasis Islam, makanya dilihat orangnya sekarang itu orang. Nah, yang kedua untuk terkait dengan pilkada, pilpres, kita belum memutuskan. Karena itu kriterianya begini Bapak sekalian. Kita ini kan hidup dengan dua sistem. Satu sistem berbangsa bernegara, yang kedua sistem Islam, agama. Maka dua hal ini nggak boleh dipisahkan dan nggak boleh dipecah belah. Karena Indonesia ini berdiri karena dua kesepakatan ini. Kesepakatan untuk berbangsa dan kesepakatan agama dijaga, dipelihara oleh negara. Nah, makanya konstitusi kita menyatakan negara melindungi, menjamin kebebasan agama bagi warga negaranya. Nah itu, maka semua aturan negara nggak boleh keluar dari agama, dari Islam. Itu sudah sepakat. Siapapun pemimpinnya tidak boleh. Yang kedua, kriterianya itu bahwa pemimpin itu adalah harus anti komunis, harus anti liberal, harus anti sekuler. Nah, itu prinsipnya. Siapapun pemimpin itu harus anti komunisme, harus anti liberalisme, harus anti sekulerisme. Kalau pemimpinnya pro komunis, pro liberal, pro sekuler, berarti bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Kita tidak akan. Nah, kemudian bagaimana kita mengetahuinya itu? Ya harus berdiskusi, harus berdialog langsung. Makanya tim kita berdialog langsung dengan semua calon. Betul nggak? Apa komitmennya? Nah, gitu. Apa bukti keseriusannya? Jadi tidak hanya mendengar dari luar atau dari medsos atau hanya dari kampanye, tapi harus betul secara komitmen yang langsung. Nah, maka tim siasah jamnya sudah berdialog dengan semua calon itu. Siapa nanti yang paling betul-betul komitmen. Nah, yang ketiganya tentu siapa yang paling komitmen memajukan Islam kan gitu. Sebagai umat yang mayoritas, bayangkan saja kita mayoritas 240 juta muslim, masa 65% masih belum bisa baca Quran. Bagaimana jadinya? Kan ini membahayakan.
35% yang bisa baca Quran. Yang bisa baca pun belum tentu mengerti. Yang mengerti pun belum tentu mengamalkan. Jadi bagaimana? Nah, apa solusi untuk ini? Berarti harus besar-besaran mendukung program dai-dai di daerah untuk mengajarkan Islam yang sebenarnya kepada masyarakat. Itu strategi yang sedang kita siapkan. Siapa figurnya belum kita tetapkan, tapi kriteria sudah kita buatkan, insyaallah. Gitu. Insyaallah. Mangga. Terakhir Ustaz, Mangga. dalam Al-Quran disebutkan bahwa kita hidup 2 kali dan mati 2 kali. Iya. Terus saya baca, ada dalil dan hadis Iya. bahwa ketika kita mati dan masuk ke liang kubur, Iya. maka malaikat Roki dan Ati akan bernaik pada berarti Iya. ini tidak dalil Ustaz. Iya. Iya. Dalam Al-Qur'an dikatakan fakaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu akan kafir firman Allah padahal kamu asalnya mati, lalu kami hidupkan, lalu kami matikan, lalu kami hidupkan, lalu kami kembalikan kepada Allah. Jadi setelah hidup yang kedua tidak lagi kematian. Dalam ayat yang lain Allah firmankan Rabbana amat nataini wa ahyaytanas nataini. Wahai Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan menghidupkan kami 2 kali. Nah, apa yang dimaksud di mati 2 kali, hidup 2 kali? Mati pertama adalah mati ketiadaan. Mati ketiadaan. Wa kuntum amwatan, yaitu ketiadaan kita sebelum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru diberikan hidup yang pertama, lahirlah ke dunia. Nah, ini hidup yang pertama. Walaupun sebelum lahir ke dunia sudah hidup, tapi hidupnya di alam ruh, kan gitu. Tapi itu dianggap belum hidup. Ya, hidupnya yang pertama dihitung di dunia. Lalu kami wafatkan kamu, meninggal dari dunia. Nah, meninggal di sini yaitu meninggal secara jasadiah, karena kalau ruh tidak pernah meninggal. Makanya ruh tidak pernah meninggal, yang meninggal itu jiwa, jasad. Jasad dengan jiwa. Beda dengan ruh beda dengan jiwa. Maka ada ruh, ada jiwa, ada jasad. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap jiwa akan merasakan mati. Jadi yang mati itu apa? Jiwa. Sanes ruh. Nah, jiwa itulah yang terikat dengan jasad. Jadi cirinya kita berjiwa, bernapas, mata berkedip, nadi berdenyut, jantung berdenyut, makan, minum, ini yang menggerakkannya jiwa. Tetapi kalau ruh mau ada jiwa atau tidak jiwa, dia hidup. Makanya ketika sudah mati, dia terpisah tersendiri, itu ruh tuh. Ini jasad, ini ruh. Kalau jiwa mah ikut mati bersama matinya jasad. Makanya manusia itu ada jasad, ada jiwa, ada ruh. Terkadang disebut satu kesatuan ruh dengan nafas ketika dia menyatu. Ketika terpisah baru disebut beda. Bahkan ketika menyatu semuanya jasad, jiwa dan ruh disebut nafas juga. Itu cara Al-Qur'an. Tapi ketika diurai, dipisah-pisah, dia berbeda. Ruh, nafas, jasad. Tapi ketika menyatu semuanya disebut nafas. Nah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, maka diwafatkan yang pertama, yaitu diwafatkan yang kedua. Wafat pertama ketiadaan, hidup, wafat kedua. Lalu dibangunkan, dihidupkan. Dihidupkan itu maksudnya disatukan lagi ruh dengan jasad. Jadi bukan hidup dalam pengertian tetap ada. Ruh tetap ada sejak dia diciptakan sampai hari kiamat akan tetap ada. Tetapi yang disebut dihidupkan lagi di alam kubur itu dipersatukan lagi, yaitu di yaumil ba's, pada hari kebangkitan. Pada hari kebangkitan, hari kiamat. Nah, jadi ketika sedang dikubur, apakah itu mati atau hidup, Ustaz? Tergantung yang dimaksud yang mana. Kalau yang dimaksud adalah ruhnya, dia hidup terus.
Kalau ini masuk jasadnya, dia sudah meninggal. Nah, berarti yang dimaksud dihidupkan itu adalah disatukan lagi jasad dengan roh. Pertanyaannya, gimana Ustaz ketika dikubur kita ada azab nikmat kubur? Apa berarti dihidupkan juga? Nah, itu mah gambarannya gini, Bapak sekalian. Ketika kita akan tidur, kita kan berdoa. Doanya apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Padahal dalam hadis nama bismika Allahumma amutu wa ahya. Dibalik. Tapi karena kita udah biasa hafalnya bismika Allahumma ahya wa bismika amut, ya enggak apa-apa. Dengan namamu ya Allah saya mati, dan dengan namamu saya bangun. Nah, mati di situ maksudnya tidur. Makanya ketika bangun doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Segala puji kepunyaan Allah yang telah menghidupkan lagi saya setelah saya mati. Memangnya habis mati? Maksudnya habis tidur. Dibangunkan. Jadi bangun itu disebut hidup, tidur disebut mati. Nah, di mana posisi orang di alam kubur? Itu seperti mati tidur. Makanya tidur itu adalah kematian sementara. Sedangkan mati adalah tidur selamanya. Jadi itu kan dibolak-balik. Maka Rasul berdoanya tidur dengan doa mati. Bangun tidur kayak bangun di alam kubur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kata Ibnu Qayyim, itulah gambaran nikmat dan azab kubur, laksana nikmat dan azab mimpi dalam tidur. Kalau ditanya yang nikmati itu ruh atau jasad, tanya saja ketika kita mimpi yang menikmati jasad apa ruh? Ruh apa jasad? Ruh, jasad, ruh, jasad. Mending dua-duanya aja. Contohnya gini, ada orang berpendapat mimpi itu hanya pengalaman ruh saja tanpa jasad. Baik, kita buktikan. Ada orang, Bapak sekalian, dia puntennya pemulung, peminta-minta di jalan raya. Begitu datang siang hari terik, dia kecapean, istirahat, tidur di bawah kolong jembatan, di bawah tol. Tertidur lelap sekali, karena tidur sedang lapar, mimpi dalam tidurnya itu. Wah, mimpinya itu tidak tanggung-tanggung, mimpi jadi raja. Jadi raja, tinggal di istana, dilayani permaisuri, dayang-dayang, bawa jalan-jalan ke taman, makan buah, makan apel. Malamnya diajak tidur sama permaisurinya. Mimpi jima, mimpi sapat temon. Tiba-tiba dia dikagetkan karena datang tibung. Kenapa tidur di sini? Bangun, ngagorenjat ya. Begitu ngagorenjat langsung tangannya itu upaya apa? Waduh, mana tadi permaisuri saya? Mana tadi apel saya? Dia masih terbawa mimpi. Sehingga ketika makan apel tuh komat kamit mulutnya. Cik nu menikmati ruh apa jasad? Ongkoh ruhnya, tapi itu mulutnya komat kamit. Mimpi sapat temon, nu mimpi teh ruhna apa jasadnya? Ruhna, tapi nu basuh calanana. Kan itu ya. Itulah rahasia alam kubur. Jadi kalau dikatakan yang mengalaminya ruhnya memang betul, tapi juga jasadnya betul juga, karena jasadnya. Itu contoh pertama. Contoh kedua, ada seorang presiden, tapi dia jadi presidennya hasil curang, hasil korupsi, hasil jual beli suara, sehingga tiap sore di istana, tidurnya di istana sama permaisuri di sofa, tapi tidurnya selalu mimpi buruk, dikejar-kejar polisi, dikejar-kejar preman, dikejar-kejar KPK. Nah, sampai mimpi dikejar-kejar oleh rakyatnya, mau dipukulin. Sampai di mimpi itu dia lari sekencang-kencangnya,
Lalu dia jatuh terjerembab ke sungai. Langsung bangun. Ternyata jatuh dari tempat tidurnya. Begitu selesai bangun, astagfirullah, kok mimpi itu kayak bener. Sampai capek saya ini badan. Sampai lelah. Cik nu mimpi eta teh ruhna apa jasadna? Lamun disebut ruhna, nah bet capek gitu. Nah tuh terengah-engah tuh. Nah, jadi kalau ingin paham seperti apa di alam kubur, seperti itu. Memang bukan pengalaman sebenarnya, tapi hakiki bakal kealaman. Makanya dalam Al-Quran dikatakan an-naru yu'raduna ilaihim bil gudwi wal asal. Ari neraka jahanam teh tiap isuk-isuk jeung sore ditinggalikeun ditembongkeun ka Firaun jeung para pengikutna. Jadi geus asa disiksa padahal encan. Ditinggalikeun hungkul. Tangke mah geus dihisab mah bener-bener diasupkeunana teh. Itu disebut dengan nikmat azab kubur. Orang-orang yang soleh di alam kuburnya tos perasaana geus asup ka surga padahal encan. Kan can kiamat. Ditinggalikeun indahnya surga, dirasakan nikmatnya padahal masih tidur di kuburanana. Tangken nu sejati nama ketika ditinggalikeun. Makanya ketika bangkit dari alam kubur berteriak manusia itu kan apa apanya? Mam ba'asana mim marqadina hada ma wa'ada rabbuna. Saha nu ngahudangkeun urang? Siapa yang bangunkan kita semua tuh? Itulah gambaranana. Jadi itu mah di alam kubur mah laksana mimpi ketika sedang tidur. Maka disebutnya oleh Rasulullah tetap kematian, padahal mati yang sebenarnya mah cuma sekali. Nah, nanti dibangunkan yang sejati di yaumil ba'si, padang mahsyar, itulah kehidupan yang utuh lagi, yang sejati lagi, ruh dengan jasad. Insyaallah seperti itu. Nuhun. Masih ayat atau cekap? Cekap, alhamdulillah. Demikianlah Bapak sekalian, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya. Mari kita galakan silaturahmi dan galakan thalabul ilmi insyaallah. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.